Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Bambang sebagai WI dalam materi hubungan kelembagaan dan organisasi digital bidang tata lingkungan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kelompok 2/2 yang terdiri dari Pak Alma, kemudian Pak Edo, Pak Yul Hardianto, kemudian Ibu Neni dan saya sendiri Siti Rijah izin menyampaikan terkait materi yang sudah kami susun, hubungan kelembagaan dan organisasi digital bidang tata lingkungan. Adapun dalam kesempatan ini izin kami menyampaikan hal yang melatar belakangi hubungan kelembagaan dan organisasi digital bidang tata lingkungan adalah satu, pengelola data lingkungan hidup yang masih relatif kurang, kemudian proses pengumpulan dan masih bersifat manual, pengumpulan data pemberakasan dokumen lingkungan melalui sistem digital perlu dilakukan secara konsisten karena saat ini sudah dilakukan tapi tidak dilakukan secara konsisten. Diperlukan sistem digital untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana amanat Undang-Undang 32 tahun 2009, terutama untuk kegiatan data-data KLAS, RT/RW, kemudian nanti ke depan RDTR, RPJMD, dan RPPLH. Dan dokumen-dokumen itu merupakan dokumen yang kami kumpulkan dari beberapa instansi, terutama untuk pendukung dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau kita singkat menjadi DIK-PLHD. Adapun maksud dan tujuannya adalah dari kegiatan ini, maksud yang paling utama adalah membangun hubungan teknologi digital untuk memberikan informasi data dan informasi lingkungan hidup yang saat ini masih relatif susah untuk diperoleh dan dipublikasikan untuk kepentingan akademis dan organisasi. Sedangkan tujuan-tujuannya meliputi memudahkan proses penyusunan semua jenis dokumen yang memerlukan data lintas sektoral dan organisasi, kemudian membuat analisis yang tepat dalam penyusunan kebijakan ke depan berdasarkan data-data yang ada, meningkatkan profesionalisme bidang tata lingkungan dalam pelayanan dokumen kepada masyarakat dan lembaga lainnya, melakukan pengumpulan data lingkungan dalam setiap tahunnya secara up to date, memudahkan tim kerja bidang tata lingkungan dalam mencari dokumen lingkungan ketika diperlukan. Adapun ruang lingkup dalam melakukan pelaksanaan pembangunan teknologi digital ini adalah untuk proses penyusunan dokumen DIK-PLHD, KLAS RT/RW, KLAS RDTR, dan RPPLH. Membangun sistem data lingkungan hidup melalui teknologi digital yang diinput secara berkala, misalnya data pemberakasan dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, rekapitulasi data hasil pelaporan semesteran dokumen lingkungan, biasanya terdiri dari AMDAL dan UKL-UPL, kemudian rekapitulasi data pemilik persetujuan lingkungan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, dan mengaktifkan kembali website bidang tata lingkungan, juga pelayanan secara online dokumen SPPL. Pelaksanaan penyusunan data digital ini diidentifikasi berdasarkan kerjasama eksternal pengolahan data lingkungan meliputi beberapa instansi yang terkait yang memiliki data terkait penyusunan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Biasanya kita ada Biro Pusat Statistik, Meteorologi Geofisika, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup vertikal, DLH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi Jabar, Dinas ESDA Provinsi Jabar, kemudian ada Dinas Kesehatan, Pertanian, Diskominfo, tentu saja Dinas Kependudukan dan Pemerataan Persetujuan Lingkungan Hidup SPPL maupun UKL-UPL di Kota Bandung. Contoh yang dapat kami sampaikan data-data tersebut meliputi data kualitas air, kemudian data udara, kemudian ada data-data lainnya yang bersifat resiko kebencanaan misalnya, kemudian data-data perkotaan, kemudian juga ada rencana strategis kebijakan SKPD terkait dokumen-dokumen yang sudah kami keluarkan dan apa sih arahan ke depannya dari kebijaksanaan tersebut. Dari data-data yang diperlukan untuk mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan dengan membangun hubungan teknologi digital ini sangat penting dilakukan agar data dapat diperoleh secara cepat dan bisa dipublikasikan melalui website data lingkungan dan Diskominfo. Data yang diperoleh dari dinas terkait dibuat sistem tersendiri untuk dikumpulkan secara digital oleh DLH Kota. Masing-masing dinas bergabung dalam sistem Pokja, kemudian penyusunan dalam proses penyusunan RPPLH, KLAS, dan DIK-PLHD dapat mengikut langsung dan mengupdate data yang setiap tahun untuk digunakan dalam penyusunan dokumen lingkungan tersebut. Kemudian sistem pengumpulan data tersebut digitalisasinya dikelola oleh DLH Kota Bandung dan Diskominfo. Berdasarkan identifikasi substansi yang dapat dikerjasamakan,
meliputi pengumpulan data pendukung Dik PLHD, kemudian penyebarluasan hasil dokumen Dik PLHD, RPPLH dan KLHS, digitalisasi data oleh tim Pokja Dik PLHD, RPPLH dan KLHS, data dokumen AMDAL, UKL, UPL dan SPPL, data laporan semesteran UKL, UPL dan AMDAL, kemudian website bidang tata lingkungan dan sistem online pelayanan SPPL. Adapun untuk mendukung hubungan digitalisasi strategi kerjasama kelembagaan unit eksternalnya, kami melihat kondisi-kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Pada kondisi saat ini kita penyusunan dan pengumpulan data dilakukan secara manual, kemudian proses permohonan langsung datang ke instansi terkait, kemudian menyampaikan laporan secara manual dengan surat balasan serta mengkolekting data secara manual. Dan kondisi yang diharapkan, pengumpulan dan publikasi data dapat dilakukan secara digital, mengupload data yang dimohonkan pada sistem digital sehingga langsung terkumpul dengan cepat dan mudah setiap tahunnya tanpa memerlukan lagi koordinasi-koordinasi yang lebih lanjut, sehingga data-data yang diperlukan cepat masuk ke dalam sistem ketika akan digunakan pada setiap tahun pelaksanaan penyusunan dokumen, baik dokumen AMDAL, UKR, UPL, RPPLH, kemudian Dik PLHD, semua bisa running dengan cepat tanpa memohonkan kembali, tetapi berdasarkan komitmen untuk langsung dikerjakan. Pun langkah-langkah yang akan dilakukan, strateginya adalah membuat sistem digital untuk collecting data dan mengaktifkan kembali website bidang tata lingkungan, kerjasama dengan Diskominfo, menyampaikan SOP kerjasama kepada tim Pokja kinerja pengelolaan lingkungan hidup, mempublikasikan data yang diperlukan oleh akademisi dengan melalui portal digital seizin DLH Kota Bandung dan Diskominfo, kemudian menginformasikan data umum yang tidak bersifat rahasia melalui website DLH dan Diskominfo, sosialisasi operasional program digital, hubungan kinerja lintas organisasi kepada semua tim Pokja, membuat komitmen antar lembaga dan organisasi dalam konsistensi pengisian data. Tentu saja digitalisasi data inti memberikan manfaat-manfaat yang tidak sedikit, baik untuk kami sebagai penyusun data lingkungan hidup, di mana data-data tersebut menjadi bank data untuk semua stakeholder terkait, kemudian memudahkan analisa data ketika akan dipergunakan untuk mendukung kebijakan pembangunan, menjamin keabsahan data yang disampaikan oleh semua anggota tim Pokja yang merupakan lintas sektor dan organisasi, mudah dalam menentukan tren yang terjadi karena data memiliki time series yang pasti. Setiap stakeholder terkait terbantu dalam pengarsipan datanya, sehingga apabila diperlukan mereka juga langsung mengakses bank data digital yang sudah disiapkan oleh DLH Kota Bandung dan Diskominfo. Adapun roadmap kelembagaan dan organisasi digital dapat kami lakukan pada 2 bulan pertama dalam pembangunan hubungan kelembagaan dan organisasi ini, yaitu dilakukan aktivasi website bidang tata lingkungan untuk publikasi data KLHS RT/RW dan RPJMD, serta pengumuman kepada publik terkait konsultasi publik penyusunan dokumen lingkungan atau AMDAL. Kemudian sistem online dokumen lingkungan terintegrasi terutama untuk dokumen SPPL. Pada 6 bulan kemudian atau jangka menengah, kami akan mengaktifkan kembali sistem input data pelaku usaha pemegang dokumen lingkungan AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL yang sementara ini sudah ada dan rada sedikit terhambat operasionalnya. Itu kan kami evaluasi kembali dan kami akan aktifkan. Kemudian untuk 1 tahun jangka panjangnya kami akan melakukan collecting data pendukung di DPLHD yang kami kumpulkan dari beberapa instansi teknis terkait yang merupakan tim Pokja di PLHD Kota Bandung. Ini lebih jelasnya roadmap pelaksanaan hubungan kelembagaan organisasi digital, di mana dapat terlihat tahapannya bisa jangka pendek 2 bulan, kemudian jangka menengah 6 bulan, jangka panjang 1 tahun. Ini mungkin yang akan dilakukan pertama adalah mengaktifkan kembali website, kemudian membuat sistem online SPPL, kemudian pada 6 berikutnya inputting data pelaku usaha pemegang dokumen lingkungan, dan pada tahun berikutnya kita akan mencoba meningkatkan kepada collecting data pendukung di PLHD. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 sub 2. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa memperbaiki sistem kerja bidang tata lingkungan khususnya DLH Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.